Gue merasa belakangan ini, apalagi semenjak tahun kemarin, gue merasa LinkedIn environment-nya agak berubah nih. Berubah karena LinkedIn makin kesini, makin lama makin berasa kayak Facebook. Terutama para user-usernya dan konten-kontennya yang gue aja nggak habis pikir gitu. Harusnya konten ini nggak muncul di LinkedIn. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Jumpa lagi bersama gue Andri dan gue kedatangan guest hari ini. Ini jauh dari Singapura, negara tetangga kita. Dia ini menyebut dirinya sebagai LinkedIn Talent Solution Expert for Indonesia. Jadi dia ini kerja di LinkedIn. LinkedIn kalau buat yang tahu pasti itu adalah sosial media untuk para profesional. Namanya Lani Wijaya. Apa kabar Lani? Halo Andri, apa kabar juga? Iya. I'm very well, thank you. Baik. Apa kabar di Singapura? Singapura baik-baik saja kah? Singapore is safe and sound, thankfully. Right? I mean, if you compare to Jakarta sih kayak jomplang gitu ya. Iya, jomplang bener. Di sini kita sedang struggle dan ya menghadapi banyak carut marut. Inilah nggak jelas lah. Apalagi kita recording ini adalah hari ketiga. Ya disebutnya PPKM darurat sih namanya temen ya. Let's say it's a lockdown lah ya. Tapi ya melihat hari ini sih begitu kacau, terutama banyak macet di mana-mana karena ternyata masih aja ada orang yang harus masuk ke kantor tapi tidak bisa lewat dan mereka harus berputar dan terciptalah kemacetan di mana-mana. Ya. Aduh. Kacau lah. Semoga tetap ini ya safe teman-teman yang di sini yang mendengarkan. Stay safe always. Turut prihatin dengan situasi Jakarta. Iya, mudah-mudahan cepat berlalu lah ya. Anyway, gue ngajak Lani buat ngobrol hari ini nih karena gue punya concern tersendiri tentang LinkedIn. Nah, berhubung dia juga kerja di LinkedIn, apalagi dia juga expert buat Indonesia di job title-nya. Jadi gue kasih tahu deh. Ya, jadi gini lah nih. Gue mau protes nih. Gue mau komplain. Gue pakai LinkedIn udah lumayan lama lah ya. Salah satu gue suka di LinkedIn adalah karena environment-nya juga menyenangkan. Karena kan memang diperuntukkan untuk para profesional ya. Jadi kalau misalnya mau diskusi atau mau cari insight atau ilmu baru tentang let's say misalnya kayak di field gue marketing lah atau mungkin teknologi or whatever, dan lu juga bisa connect dengan banyak expertise atau para profesional dari luar negeri juga gitu loh. Gue sendiri juga ada juga beberapa connection yang sebenarnya itu top manajemen, top eksekutif dari company-company luar gitu. Dan itu keren menurut gue. Tapi masalahnya begini. Gue merasa belakangan ini, apalagi semenjak tahun kemarin, gue merasa LinkedIn environment-nya agak berubah nih. Berubah karena LinkedIn makin kesini, makin lama makin berasa kayak Facebook. Terutama para user-usernya dan konten-kontennya yang gue aja nggak habis pikir gitu. Harusnya konten ini nggak muncul di LinkedIn. Tapi kalau di Facebook atau mungkin di Twitter, gue nggak jadi masalah lah ya. Ya memang ya udah. Tapi ini munculnya di LinkedIn nih. Gue kasih sedikit contoh lah. Gue beberapa gue kumpulin nih. Nih, ini bukan, sorry. Wah. Bukan yang ini. Nih, ini contohnya. Assalamualaikum. Sudah akan terjadi peleburan semua organisasi bla 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 dengan Basnas. Saya selalu mendedikasikan hidup hanya untuk Islam. Maka terimalah saya sebagai lamaran orang soleh, tidak boleh ditolak seseorang wanita. Gue nggak tahu apakah ini relevansinya di LinkedIn. tapi ini ada. Tapi ini ada di LinkedIn, pernah nongol. Oke. Lalu yang berikutnya. If you're interested, do not hesitate to contact me. Open connection only beautiful woman. Ini berarti di about-nya dia ya? Iya di about-nya kah? Atau di posting ini? Gue nggak tahu. Mungkin ini kayak teror di about-nya sih. Udah gitu tulis beautiful woman. Oh, di headline-nya maksudnya headline. Ya? Iya. Iya. Udah gitu tulis beautiful-nya salah lagi.
Oleh gua. Bilang kayak, Mas sorry nih, salah gitu ya. Nah, lalu berikutnya nih ada apa? Ada lagi nih. Wah, ini nggak tahu nih tulisannya kacau balau sih menurut gua nih. Pokoknya aku nggak mau menikah sama kalian-kalian yang bermain sihir. Sudah kotor kalian semua. Bla 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 bla. Dan aku fakta juga masih perawan. Salah sendiri siapa suruh mau jadi penggantiku tapi banyak yang final. Bla 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 bla. Aduh, Wah, kacau. Lalu ini ada ini nih, apa? sundulgan, Mm-mm. sundulgan, sundulgan, sundulgan. Kata kaskus sekali, sundulgan, sundulgan. Aduh. Iya, banyak orang yang unstable out there. Nah, iya, iya. Nah, terus gini nih, ini ada yang menarik nih. Ini ada yang nulis Mm-mm. begini. Dear LinkedIn content creators, we see your spam growth post promising that followers who leave a comment could get noticed by an employer. Fact advice Mm. alert here. When LinkedIn recruiters or small business owner post job, they describe the actual job. Otherwise, it's a spam growth post. Nah, ini gue juga sering lihat nih, banyak yang bilang, Mm. ada lowongan begini-begini, kalau misal tertarik, lu apa sih, suruh komen interested atau apa, nanti gue coba cek Iya, LinkedIn lu. Dan gue merasa itu kayaknya mirip kayak postingan di Facebook, kayak suruh iya, tekan angka 1 dan lihat apa yang terjadi. iya ini spam. Iya, ini spam. Nah, sampai nih, ini teman gue nih, Eza Hazami nih, dia HR content creator juga dan dia juga HRD nih. Dia juga waktu itu sempat menyampaikan concern ini, dia tulis di LinkedIn dia nih. Normalize LinkedIn buat platform cari kerja dan interview dunia profesional. Nah, dia bilang kan di sini belakangan ini sering banget ngerasa kesal sendiri ketika buka LinkedIn, yang saya dapatkan di LinkedIn kok kebanyakan motivasi semua. Lah, jual rasa iba semua. Kirain notif ada tawaran kerjasama, nggak tahu di tag untuk cerita yang nggak relate sama expertise kita. Nah, ini juga nih, spam tag juga sering lihat nih. Nah, dia juga Iya, iya. dia bilang, don't get me wrong, silakan tag orang-orang inspiratif menurut kalian di LinkedIn. If only sesuai konteksnya. Misalnya minta pendapat satu isu dan nge-tag yang memang jadi expertnya atau merupakan kenalan kalian sendiri. Karena faedah LinkedIn bukan untuk tempat berkeluh kesah layaknya Facebook. Ayo tunjukkan ekspertisnya masing-masing. Buat ekosistem kalian profesional di LinkedIn dengan baik. Bukan malah menceritakan kehidupan sehari-hari atau bercerita tentang motivasi. Ya, yang motivasi-motivasi mah di Facebook saja. Bikin fanpage alias Mario Teguh Golden Wings. Itu baru benar jalannya. Setuju? Nah. I see. Iya, Yes. iya. Gue nggak tahu apakah lu melihat fenomena ini juga atau enggak, tapi gue sendiri jujur berapa kali buka LinkedIn suka merasa terganggu karena gue ngelihatnya algoritma LinkedIn begini lah, kan agak sedikit berbeda dengan Facebook atau Instagram atau Twitter kan, di mana mereka itu kan algoritmanya lebih mementingkan ini seberapa sering kita engage dengan akun tersebut kan, sedangkan kalau LinkedIn gue lihat nih masih sedikit lebih chronological nih untuk postingan-postingan yang muncul. Dan juga kalau misalnya ada yang gue nggak connect sama dia, tapi ketika ada connection gue yang mungkin engage sama postingan dia, itu akan muncul di timeline gue. Yeah. Iya kan. Nah, akhirnya mau nggak mau gue akan melihat hal-hal seperti itu. Walaupun mungkin gue udah unfollow, tapi kan gue nggak bisa memfilter atau memastikan itu nggak muncul lagi kan, karena kan gue juga nggak tahu apakah mereka nge-like siapa atau engagement sama postingan siapa kan. Nah, what do you think about this? Panjang ya. Pembukaannya panjang, tapi memang itu adalah keresahan gue, dan juga gue yakin juga keresahan beberapa orang, sebagian orang juga yang udah lama banget di LinkedIn sih. Oke. So mungkin aku introduce dulu kali ya. Saya tuh siapa? Why pemirsa di sini mesti mendengarkan my opinion? Dia nih tadi udah. Iya, tadi ini kan kerja di LinkedIn, harusnya udah lebih dari cukup loh untuk menjelaskan ini. Iya. So thank you so much ya, Andri udah sharing concern-nya dan juga udah invite saya ke sini. Keren banget nih podcastnya, bisa ngobrolin apa aja. So basically saya kerja di LinkedIn udah almost 7 tahun. Oh kan, right? 7 tahun. Ya, so dibilangnya sih dinosaur ya, paling lama. Namanya juga we call it tech we call LinkedIn like tech. It's a tech company, right? So pasti very agile and banyak in and out lah ya in terms of employees juga gitu. But I found my dream job lah istilahnya sekarang, dream job ya di sini, very happy. Dan prior to
before LinkedIn, I used to be a headhunter, agency, recruitment gitu ya. So for about 6 years, right? So in total, been in this sort of like recruitment tech industry for 14 years. Nah, terus kenapa aku juga mau join LinkedIn waktu itu? Karena I've been using LinkedIn as a platform, as a recruiter, dan aku lihat itunya lah ya, value-nya, gila ini mah keren banget gitu, gue bisa ketemu siapa aja gitu, dan pas jadi headhunter juga butuh banget nih ketemu orang, dan LinkedIn helped me a lot in that. Terus, and then kenapa aku juga tertarik sama untuk kerja di sini gara-gara it's mission and vision-nya sih, yaitu untuk meng-connect everybody in the world ya, supaya mereka bisa productive and successful, right? So jadi kita ini di digital era, kalau kita connecting with people that like-minded, kita akan jadi more productive and successful, right? So maka dari itu juga tadi Andri juga mention kan, lu suka dulu di LinkedIn gara-gara banyak nih konten-konten yang bagus ya kan, edukatif gitu, tentang marketing, tentang what's going on in the world lah istilahnya. Nah, so of course, as the platform grows, kan kita udah 18 tahun nih since we were born, masih teenager gitu ya, tapi udah mau ke dewasa gitu. Dan membernya juga growing. So sekarang udah 756 juta members globally, dan di Indonesia udah 18 juta gitu. Dan pas gue masuk itu ya 7 tahun lalu, itu tuh cuman I think 4 juta gitu. So it's growth like crazy, right, within 7 years. And as you know, buat LinkedIn itu kan gratis kan, free. You can create your profile di LinkedIn for free, sama lah kayak other social media platform yang lain. Jadi of course kita nggak bisa batasin gitu ya, orang siapa yang create gitu, saking banyaknya. Dan at the same time mungkin orang itu juga ada yang bagus, ada yang kehendaknya, mikirannya jahat juga ada gitu, namanya juga manusia kan. Ada yang baik, ada yang jahat gitu. So maka dari itu LinkedIn tuh kita maunya buat community gitu. So a lot of times we as a member di LinkedIn, kita tuh punya hak untuk untuk speak up lah di platform ini, right? So we also wants to promote discussion and so on so forth. Nah, coming back to your concern, kenapa kontennya mix gitu ya? Mungkin your connection yang tadi kamu bilang itu connect like post yang nggak sealiran sama lo gitu. So makanya Oke, nggak sealiran ya. Nggak sealiran. Dan itu it's normal, right? Because we cannot, it's very subjective, right? Ya kan, what we like and what you like, it's different gitu. Tiap orang punya perspektif berbeda-beda gitu. So what we can do as an individual, because the profile is yours, right? So actually LinkedIn doesn't own the profile. The member profile itu own kita ini yang own it ourselves. LinkedIn cuma memberikan platform. Nah, I will share a few tips supaya kamu tuh bisa filter your newsfeed gitu. So the algorithm in LinkedIn, kamu tadi ada benernya sih, yaitu dia akan melihat dari other connections activities, right? Tapi algoritmnya LinkedIn itu sebetulnya membaca atau belajar your behavior di LinkedIn. Jadi behavior tuh artinya kalau kamu like, kamu share, komen, atau enggak kamu post something hashtag topik, itu dia bakal belajar gitu. Oh, Andri itu suka posting tentang podcast tentang leadership, tentang receh atau apa gitu ya, dia bakal belajar, right? So if you
and it takes time, right, for machine learning to learn our behavior. Jadi kita juga harus very active on LinkedIn kita gitu. Jadi for example, kalau kamu nggak suka konten yang kita lagi baca gitu di newsfeed, tiba-tiba muncul apaan sih nih gitu ya, just act on it gitu. Klik the three dots button di paling atas itu, di komen kan, di post gitu kan ada yang 3 dot itu, dan kamu tuh bisa ada choice untuk hide. I mean hide the post, kayak kamu posting kayak gini nggak mungkin disodorin lagi ke kamu gitu ya. Terus yang kedua adalah report, right? So you can report that person. Kayak kenapa kamu mau reporting ini gitu. Terus jadi ada banyak reasonnya. So nanti misalnya banyak orang yang juga ngelakuin itu, right? So nanti tim kita yang akan investigate gitu. Is this person adding value on the platform or not? Gitu, right? Because the goal again, we want to connect everybody so they can be productive and successful. Kalau misalnya konten-kontennya yang nggak bikin orang produktif dan successful, pasti juga kita akan kasih advice juga sih, kita kasih tips. Ada tim kita namanya Trust and Safety, so mereka yang akan investigate, and then if they found that this person always postingannya selalu kena flag, right? Then the team will reach out untuk kasih advice. Oh gini loh, kalau di LinkedIn nggak boleh post ini, nggak boleh post itu, gitu. Bukan nggak boleh, maksudnya this is ideally konten-konten yang untuk menambah value di LinkedIn, gitu. Jadi kita kasih option ke mereka, gitu. Terus kalau misalnya orang yang benar-benar berniat buruk, seperti ada juga kan orang kayak spammers minta duit atau you know all of this we call it catfish ya. Itu juga nanti ada actionnya sih sama trust and safety team kita. Jadi we take it really really seriously on privacy yang pertama, right? Yang kedua to make sure that the platform is safe and trusted gitu. So any complaint or any report, ya tim kita benar-benar ngeliatin satu-satu sih. Jadi ya definitely we want to help. Semoga teman-teman juga bisa ngelakuin the same. Jadi kita bisa membuat LinkedIn community kita tuh benar-benar valuable gitu. Nah, cuman begini nih Lani. Kan kalau kita perhatikan ya, tadi gue juga sempat mention kan, ini kan mulai seperti ini kan behaviornya kan semenjak pandemi tahun kemarin ya, Maret 2020 kan. I don't know, is this correct or not? Let's assume gini, kan 2020 kemarin kan pandemi, banyak orang kena layoff. Banyak orang akhirnya kan harus mencari pekerjaan baru kan. Ya. Yeah. Gue ngelihatnya mungkin seperti ini. Orang-orang yang tadinya bermain Facebook ini nyari kerjaan nih, nggak dapat kerjaan, dan mereka mendengar di LinkedIn bisa dapat pekerjaan. Kita bisa dapat job di situ, bisa cari kerjaan di situ. Lalu mereka bermigrasi lah ke LinkedIn. Tapi yang gue lihat mungkin the problem is behaviornya nggak berubah. Mereka nggak sadar kalau ini udah platform yang berbeda loh. Karena biar gimana pun Instagram, Twitter, Facebook, atau TikTok, atau LinkedIn itu kan kita harus memperlakukannya kan beda-beda walaupun sama-sama sosial media ya. Karena kan mereka punya ininya masing-masing kan, punya keunikannya masing-masing. Kan kita nggak mungkin kalau kita bermain Instagram sekarang, apalagi Instagram juga udah mulai nge-push video terus ya. Kita bermainnya teks doang, udah pasti nggak akan relevan kan. Nah begitu juga dengan LinkedIn. Tapi problemnya begini kalau gue lihat, mereka mencari kerjaan dengan cara seperti itu, apakah akan berhasil? Gue rasa enggak. Tapi they still doing that gitu. What do you think about this?
Yeah, yeah. I mean, that's why we have you in this podcast untuk sharing the right thing. No, Terima kasih. I think you need to share the right things. Jadi pertanyaan gue, Of course. jadi gimana supaya orang-orang ini Hmm. nih, memanfaatkan atau mengoptimalkan profile LinkedIn ya? Karena sekarang kan LinkedIn itu profile itu kan udah seperti CV ya. Gue pun sekarang bisa taruh portofolio gue di situ, gue bisa taruh, gue misalnya kayak kemarin gue habis bawain kelas, gue bisa taruh di situ, sertifikatnya gue bisa taruh semua, gue bisa upload semua di situ kan. Tapi bisa jadi orang-orang ini nggak tahu caranya, jadi mereka taunya ya seperti itu. Iya, betul. So basically ya, therefore a lot of podcaster dan juga YouTube gitu ya, videos di internet digital out there gitu ya, yang creating how to tips how to create your LinkedIn profile, right? Itu banyak banget gitu. Jadi again coming back to that person, right? To us individually, kita tuh serius nggak sih mau cari kerja, right? Kalau kita serius ya pasti kita yang kayak oke, gue harus search dulu nih ke podcastnya Andri nih, gimana caranya creating LinkedIn profile gitu. Right, that could be one way, right? So another way is like of course we need to help them, right? People kan sometimes they don't know what they don't know, right? They can just like kayaknya nih sama lah social media, Facebook, LinkedIn, Instagram yang samain aja. Tapi banyak banget as a community kita juga harus bantu ya. Di LinkedIn juga is always giving back, paid forward, so all this little gesture is actually making a greater impact on other people. Jadi kalau aku sih biasanya kalau aku di tag gitu ya, kan aku juga sering tuh di tag aku sehari message sih. ngomong gini, gue penasaran, lu sehari biasanya berapa kali di tag? Dapat tag? Gak banyak lah, paling seminggu sekali atau 2 kali gitu. Masa seminggu sekali 2 kali doang di tag sama orang? Iya. Kebanyakan yang cari kerja sih gitu. Cuman then I will message mereka gitu kayaknya. I mean be mindful, aku bilang untuk nge-tagin orang-orang gitu. Soalnya kan kamu nggak kenal sama orang tersebut gitu kan. So it creates different perception of you malah gitu. It's not positive gituin kan. Jadi ada yang benar-benar kan nggak tahu, dia yang kayak malah thank you banget gitu udah dikasih tips gini gitu. Jadi if we see post yang mungkin kayaknya salah nih gitu ya, bukan salah sih, mungkin salah position gitu, then we can pay it forward gitu, just message that person untuk supaya nih dengerin ya podcast aku gitu. Aku malah self ini ya, self promote. Bukan gitu. Atau enggak kasih YouTube linknya Andri gitu, atau enggak YouTube apalah gitu, just for them to ini kan, jadi bisa belajar juga gitu. Soalnya most of the time maybe they don't know gitu. Tapi kalau postingan yang kayak alay gitu sih, menurut aku itu di block aja. Kalau yang benar-benar yang kayak iya, block atau enggak report gitu ya, gitu. Jadi let the LinkedIn team deal with it. Tapi kalau kayak student yang trying benar-benar pengen dapat kerja gitu kan, tapi tapi kita bisa sharing a few tips ya, why not we share to them gitu. Tapi gini lah nih, gue kemarin lihat ada beberapa orang, I don't know who they are, tapi kayaknya kalau ngeliat followernya juga cukup banyak ya, dan mereka ini menganjurkan supaya kalau bikin postingan itu lu harus nge-tag, dan usahakan nge-tagnya ya orang-orang yang punya follower banyak ini supaya postingan lebih kelihatan. Maybe karena ada sebagian orang yang punya follower banyak, gue nggak tahu, karena ada orang yang bilang mereka tuh kayak apa sih, seleb LinkedIn lah atau apapun sebutannya itu, gue aja baru tahu ada seleb LinkedIn. Nggak kalah sama selebgram. Ya, jadi akhirnya banyak orang gue ngelihat nih menggunakan hal seperti itu. Jadi
siapapun yang menurut mereka, oh ini orang hebat nih, atau ini orang followernya banyak di LinkedIn, di tag gitu. Kan kayak tadi juga Esa sempat bikin sampaikan concernnya juga kan, dibilang tapi kan kalau nggak relevan ngapain lu nge-tag gua gitu loh, ngapain lu nge-tag orang-orang yang ini. Tapi di satu sisi ternyata ada orang-orang yang we call celeb LinkedIn ini justru suruhnya kayak begitu. Dan kalau gue report ya, sorry kalau gue potong, kalau gue report nggak hilang. Nggak hilang ini orang masalahnya. Kamu mau report siapa? Report seleb LinkedIn ini? Iya, gue pernah coba. Orang yang... Tapi ternyata tidak hilang akunnya. Ya udahlah, tetap nongol juga. So ya kadang-kadang ya udahlah, gue makanya kadang-kadang buka LinkedIn gue coba jadi cuman oh ya udah gini udah. Akhirnya gue kelar cepet banget. Akhirnya gue jadi buka LinkedIn belakangan. Ya itu sih maksudnya kalau di LinkedIn again kita ada choice ya untuk what we want to see, what we don't want to see. Jadi fokus on what we want to see aja, yang nggak mau dilihat nggak usah, because it's their choice juga kan, dan juga ternyata mereka juga banyak followernya gitu. So we can't please everyone lah in this world gitu. Cuman coming back to your question, apakah tagging is impactful? Yes, tagging is impactful. Sama seperti ada social media, kamu bisa tag orang yang kamu kenal, right? Yeah, so make sure that itu kalau kamu mau tag ke orang yang banyak follower, ya kamu tanya kayak buat statement, buat question gitu, atau enggak untuk menanyakan opini mereka, right? Kayak what do you think tag Andri gitu ya, of these issues gitu, atau enggak bilangnya kayak I heard about this hybrid workforce in my office XYZ gitu. What do you think the trend is right now, tag Lani gitu misalnya. So itu untuk spark conversation kan, bukan just for follow atau views gitu. What we want to what we want to achieve di LinkedIn adalah supaya kita dapat more insight, right? Jadi bukan semata-mata dapat follower aja gitu. Kalau enggak, buat apa ya follower? Iya, gue bingung loh. Follower di LinkedIn banyak ini nggak sih? Bisa kayak di Instagram nggak sih? Jadi lu bisa buka kayak endorse lah atau whatever. Well, itu bisa dapat opportunity of endorsement, yes, pastinya. Tapi di LinkedIn kita nggak support itu gitu. Because kan LinkedIn is sharing knowledge-nya free in a way, right? Because that is the platform for gitu. Jadi tapi kalau misalnya Andri nih gitu ya, followernya banyak, terus tiba-tiba ada company yang reach out to you because your your presence on LinkedIn is quite thought leader lah ya gitu, banyak komennya, engaging segala macam, ya they can reach out to you untuk jadi ambasador atau apa kayak gitu. Then that's separate, right? Yeah. So betul. Yeah, there's a lot of people doing that too gitu. Jadi banyak juga seperti this photographer yang very fotografer atau fotografer yang Budi, ya teman gue tuh Budi Kumala, ya itu teman gue. Budi Kumala. Yes. So I met him on my session juga dulu gitu, last year lah in April gitu ya, pas mulai pandemi. Nah terus akhirnya gitu deh, dia akhirnya very active on LinkedIn. Terus sekarang dia in demand banget kan gitu. They get so itu salah satu how you position yourself and your business untuk dapetin klien di LinkedIn, right? So jadi bukan hanya bisa dapetin your job atau connect to your future employer, tapi juga bisa connect to your future clients, right? So ini juga that means back to our branding lagi sih, gimana kita position ourselves in the platform, right? What type of
content that we share itu matters gitu. Soalnya orang-orang kan pasti ngelihat ya, kamu activitiesnya apa, kamu share-nya apa gitu. Iya, iya, iya. Ya, kalau ngelihat si Budi ya, Budi Komala ini memang gini, yang gue lihat adalah dia itu tidak seperti hard selling yang gini. Gue kan beberapa kali juga suka dapat DM gitu dari orang out of nowhere nawarin, gue punya service atau produk gini, harganya begini, kalau tertarik, silakan gini. Ya, cold call lah ya, kita bisa bilang kayak canvassing gitu ke akun kita ya. Tapi kalau yang gue lihat si Budi ini adalah memang benar-benar pelan-pelan dia membangun portofolionya. Dia pelan-pelan menunjukkan ke orang banyak kalau dia ini adalah fotografer, headshot fotografer untuk LinkedIn. Jadi kalau lu pengen LinkedIn lu bagus nih, tampilannya terlihat seperti profesional, ya lu bisa pakai jasa gue nih. Tapi dia pelan-pelan sharingnya sampai akhirnya persepsi publik, personal branding dia akhirnya terbentuklah seperti itu. Ya, jadi kalau gitu kelihatannya lebih nice ya, lebih enak, lebih dan dia juga banyak juga suka share knowledge ya, kayak misalnya gimana sih kalau kita mau foto yang baik di LinkedIn, kalau kita pengen membangun personal branding di LinkedIn tuh picture-nya tuh kayak gimana sih yang mau dibangun kayak gitu. Ya, dia banyak kasih tips gitu kan. Nah, this is some konten atau enggak insights yang pasti berguna bagi followernya dia, atau enggak we call it connection lah ya, and follower gitu. So nanti algoritmnya LinkedIn itu akan pick up gitu, yang mana yang engaging paling banyak nanti akan di boost gitu loh. Jadi dia ngikutin ikutin hashtag gitu. So the hashtag has to be relevant to the content ya. Kontennya apa, hashtagnya apa gitu ya. Terus kasih 1000 hashtag. Kan banyak tuh kayak orang taruh hashtag banyak banget. Iya, gila. Tapi yang relevan. Tapi kan yang kita lihat gini, dia temen dari postingannya, dari konten-konten dia, akhirnya itu kan ya kayak tadi lu bilang ya Lan ya, itu kan akhirnya membawa dia itu mendapatkan klien, which is customer dia kan, dan akhirnya terjadilah sales di situ kan, orang pakai jasa dia. Ya menurutku itu mestinya itu sih yang harusnya orang-orang ini nih, apalagi terutama yang tadi kita sebut di awal ya, yang alay-alay ini harusnya bangun itu kan, supaya orang ngelihat oh ini orang memang personal brandingnya seperti ini, expertise-nya seperti ini. Ya kalau misalnya gue mau pakai jasanya dia atau skillnya dia, ya kita udah tahu gitu loh. Jangan yang memang hanya sekedar ya itu tadi spam tagging di mana-mana, bikin status motivasi atau apapun hanya demi dapetin engagement tinggi doang. Tapi nggak ada value ke dianya juga kan, gitu. Bener, nggak ada value-nya. Lu engagement tinggi tapi ya udah. Gue nggak tahu sih temen, kalau dari sisi mungkin HRD atau mungkin headhunter, kalau ngeliat kayak begitu udah pasti skip kan ya? Atau jangan-jangan masih dipertimbangkan juga lagi? Itu subjective sih, depends, right? What type of role that they apply gitu kan. So I think relevancy is important. Jadi kalau misalnya kita mau cari kerja gitu ya, kita topik posisi yang kita mau apply itu apa, dan juga have to do a lot of research dulu, right? Industrinya, company-nya, orang-orangnya gitu, baru kita bisa dilirik lah ya gitu. Jadi kalau kita ngasal just posting whatever post, nggak ada tujuan, itu is kinda like waste time sih menurut aku, right? So jadi kalau kita mau post something itu ada tujuannya gitu. What is the goal of this post gitu? Why you're posting this? And juga apa benefit untuk orang yang baca gitu kan? Jadi kita harus think about other people gitu lah in a way, bukan just us getting a lot of likes, right? Itu kan salah ya gitu. So I think itu satu. Terus yang kedua is you kalau mau dapat higher chances of you get in interview, then you message the HR gitu di LinkedIn, connect with them, right? Create a meaningful connection gitu. Jadi jangan spam semuanya di connect, right? Tulislah reason why you want to be connected with
this person gitu. Jadi kan sebelum kita send message kan ada note-nya ya, kayak mau nulis apa gitu. Jadi tulislah siapa kamu, kenapa kamu mau connect sama orang ini gitu. Just 2-3 sentences enough gitu. Ya, 2-3 kalimat enough. Nah, pasti jadi higher chances mereka untuk respon ya, atau enggak accept your connection. Gitu. Nah, dari sini kamu akan dapat higher chances gitu loh untuk dapetin potential conversation of job with that person. Because coming back to the talent landscape sekarang, right? Semuanya tuh lagi talent shortage, we call it. Pasti mereka mau dapetin talent yang bagus gitu kan. Jadi how you position yourself itu supaya dilihat, wah ini keren banget nih orangnya gitu kan. Ya, dari inisiatif kamu, dari agility-nya, dan juga dari cara tutur kata, right? Nah itu kan penting bisa dilihat dari sosmed kamu semua gitu. Because if you don't have LinkedIn, kalian juga akan pasti di Google search sih sama namanya sama apa future employer gitu. Misalnya kamu nggak ada di search di LinkedIn nggak nemu namanya, dia bakal search di Google search. Terus nanti kalau keluarnya yang lain-lain gimana? Lebih wah parah, right? So yeah, definitely itu sih kita benar-benar harus think twice if we want to post anything on internet. Kalau kita bikin konten di LinkedIn, posting sesuatu di LinkedIn, apakah kita harus menggunakan bahasa yang baku dan profesional, ataukah kita bisa menggunakan bahasa yang lebih casual nggak sih kalau di LinkedIn? I think it all depends on your audience lagi, right? Audiensnya siapa, yang kamu mau kasih message ini siapa, right? Dan juga be yourself, be authentic gitu, jangan berubah gitu ya 180 derajat. Iya. Ya, so itu sih yang penting kayaknya. Kalau kamu faking it, orang ketahuan kan, kayak oh this is not the real Lani gitu. Terus orang-orang pada ngobrol, dan it look bad on you at the end of the day. Jadi gini, misalnya gini, kan gue kalau bikin podcast itu kan ya walaupun kita bikin topiknya atau obrolannya seperti ini ya Lani ya, maksudnya bukan kita kan pengen menggali sesuatu nih, kita pengen dapetin value-nya apa nih, message ya kan. Tapi di gue sendiri bikin podcast, thumbnail dan judulnya itu gue memang sengaja bikin nggak yang maybe some people melihatnya mungkin nggak profesional atau mungkin kayaknya clickbait atau gimana pun ya. Tapi gue punya pertimbangan sendiri juga karena pertimbangan gue begini, di Indonesia itu kalau kita bikin judul atau thumbnailnya terlalu lempeng, itu CTR-nya udah pasti kecil. Karena CTR-nya kecil, otomatis kita bikin konten sebagus apapun kalau nggak ada yang nonton atau nggak ada yang dengerin, percuma dong, ya kan? Nggak message-nya akhirnya nggak nyampe kan. Nah, itu gue terapkan juga di LinkedIn. Jadi gue tetap thumbnail dan judulnya tetap selalu gue taruh seperti yang gue biasa post juga di sosial media lain, di Instagram, di YouTube, ya di Spotify juga gitu. Bahkan sometimes konten-konten eksplisit pun tetap gue taruh di LinkedIn. Di LinkedIn gue post di situ, atau gue taruh di, kan gue juga bikin page kan, Talk to Talk podcast itu gue bikin page juga. Gue banyak share di situ sih, bukan di akun pribadi gue. So, is it okay or maybe gue harus ganti kah atau gimana? No. I think that's you, right? That is how you create this podcast. This is how you want to share it to the world. That is your way. I think it's fine, right? At the end of the day kan yang isinya yang paling penting gitu. Like what do the viewers can learn from listening to your podcast. Itu kan intinya gitu. Jadi the way how you do it is there is no right or wrong gitu. Because itu harus authentic ke kamu gitu kan. Kamu nggak boleh yang kayak because it's LinkedIn, gue maunya yang benar-benar lurus-lurus aja gitu. No, itu malah kamu faking it. Oke. Jadi
it's okay ya, nggak masalah ini. Karena kemarin gini, gua kan berapa kali juga bikin konten itu kan tentang HR, adalah berapa kali ya. Terakhir kali gue bikin konten tentang HR tuh sama Dudi Arisandi, Chief People Officer. Pak Dudi, ya. Chief People Officer Tiket. Dia orang yang menarik sih untuk diajak ngobrol tentang dunia HR ini ya, karena ternyata dia punya point of view tuh yang berbeda banget, yang gue bisa bilang malah point of view dia itu bisa berbeda jauh dibandingkan HR yang selama ini gue kenal gitu kan. Karena ternyata dia juga orangnya humanitarian banget gitu, humanis banget kan orangnya. Jadi gini, gue bikin judulnya begini, debat sama HRD with Dudi Harisandi, Chief People Officer Tiket. Di thumbnail gue tulisnya begini, bro, kok banyak HRD tidak berguna ya? Nggak gue berguna ya? Karena concern gue begini waktu itu sama dia. HRD itu kan ada kata human dan ada kata development di dalam itu kan, termsnya HRD kan. Tapi gue merasa HRD itu cuma menjalankan fungsi administratif doang. Kalau nggak cuma ngurusin gaji karyawan, ya rekrutmen doang. Tapi sedangkan sebenarnya esensi dari human dan development-nya itu akhirnya nggak ada. Makanya nggak heran kan banyak banget kalau orang kerja di sebuah perusahaan, keluar dia nggak bertumbuh atau nggak berkembang. Yang ada dia malah burn out. Karena ya dia merasa cuma kerja aja udah, tapi tidak ada human development-nya di situ. Udah tuh, gue taruh kan di situ kan. Dan itu salah satu konten gue juga yang rame gitu loh. Karena ya juga banyak di-share sama akun-akun anonim kayak e-commerce, HRD bacot, dan segala macam kan. Ya tapi Dudi sempat cerita sama gue, wah judul lu clickbait nih. Banyak juga yang komplain sama gue, katanya, Pak, kok judulnya begitu banget ya Pak ya? Terus dia bilang banyak yang ke-trigger sama judul dan thumbnail lu ya. Tapi gue bilang sama dia, kalau masalahnya kalau gue nggak begitu bro, nggak akan ada yang nonton dan dengerin, dan akhirnya nggak dapet value dari obrolan kita kan. Kalau sebenarnya yang mau kita bangun, yang mau kita sampaikan message-nya adalah HRD itu ya harus memanusiakan manusia. Iya. Gimana? Sorry. Aku sih suka ya topik itu. Gue lihat kok waktu itu siapa ya? Lu yang share ya. Pokoknya adalah juga ada di one of my social media, I can't remember. I mean, you're stating the fact, right? Which is like, HR tuh dari dulu memang functionnya adalah admin gitu. Tapi kan emang itu 10 tahun, 20 tahun yang lalu lah ya. Gitu. Oke. Tapi memang moving to this modern world ya, kita namanya juga manusia, setiap functions pasti evolve and transform, right? Dan which is apa? As long as the content is there and to educate dan juga untuk kasih a lot of insight to all your audience sih, why not? Menurut aku sih itu sih ya. Walaupun akhirnya ada menyinggung orang juga ya. Karena ternyata banyak yang ke-trigger. HRD banyak yang ke-trigger. Iya, soal jadi HRD sekarang susah tahu. Maksudnya emang they need to be strategic, right, to the business. However, their background itu kan nggak ada strategiknya gitu loh. They've been learning about psychology, about human, right, about mostly psychology sih backgroundnya kalau di HR, right. So definitely they also have personal challenges gitu ya. Mereka juga harus belajar gitu loh gimana caranya untuk have a seat at the table gitu, gimana talk about business, right? Kayak kita aja gitu, kalau kita lulusan IT gitu, belajar IT terus, kalau disuruh jadi CEO ya susah ya. Mesti belajar dari nol lagi gitu. Yeah, something like that, Tapi yeah, I think I agree with whatever that you are doing karena that is your audience, right? Gimana kamu bisa connect with audience gitu. So jadi gue mau lihatnya gini loh. LinkedIn ini menariknya adalah ternyata dengan kita put the content like that, yang mungkin karena kita tidak bisa memuaskan semua orang ya, walaupun kita juga kadang ke-trigger juga orang-orang dengan konten kita. Tapi
tetap selalu akan ada value yang bisa kita kasih di situ ya. Walaupun juga dengan konten yang, atau mungkin tadi kalau juga bilang thumbnail dan judul yang rada-rada clickbait, tapi still relevan selama memang message-nya selalu positif di situ ya. Yes, it's important to have a positive message sih. And key takeaway yang benar-benar orang bisa belajar. So, jadi banyak orang yang, adalah beberapa orang yang takut gitu ya, ada fear of posting di LinkedIn gitu. Ada orang yang kayak masa bodoh, gue mau post apa aja. Ada juga yang takut sampai mereka nggak post anything. Right? So, itu kita gimana nih ngebantu mereka juga untuk start posting. Padahal sih, it's very easy to post, right? You can just post anything that happening in your life yang menurut kamu is a win gitu loh. Today gue bisa ngurus anak sendiri is a win, right? Misalnya kalau lu punya anak kecil gitu, dan you cerita aja gitu, what did you do gitu kan, terus the achievement gitu. So that is something that orang lain yang punya anak juga bisa ngikutin gitu tipsnya, right? So something yang nggak perlu harus kayak just career gitu loh, kayak how to balance your family, friends, your emotion gitu ya, especially sekarang banyak banget yang kena COVID kan, kan tapi juga banyak juga yang survivor, right? So they could share about that, gitu. Nah itu kan juga inspiring other people, ya something simple kayak gitu. Intinya pokoknya ada value lah ya yang dari kita posting itu loh ya. Ya, gitu. Value, nggak yang cuman spam tag doang, juga ngepost yang alay-alay, tapi taruhlah value di postingan kita itu ya. Because people will appreciate. Betul, setuju. Nah, ngomong-ngomong nih ya, sedikit balik ke role lu ini, lu LinkedIn Talent Solution Expert for Indonesia. Jadi solusi apa nih yang lu akhirnya berikan kepada di LinkedIn ini nih? Karena kan lu LinkedIn Talent Solution Expert. Berarti kan ada solusi nih yang lu berikan. Jadi sebenarnya role lu ini gue pengen lebih clear aja deh. Jadi role lu ini sebenarnya di LinkedIn nih gimana? Apakah kayak seperti moderator kah atau admin di Bot Indonesia kah atau gimana nih? So basically kita kan nggak punya office ya di Indonesia, jadi we are all based in Singapore. Singapore is our headquarter, but LinkedIn's global headquarter is in Sunnyvale, right, the SF. Right, so we have like more than 20-30 offices around the world. So a lot of people ask me, right, so how LinkedIn make money? Right, because platform is free, right? Everybody can just sharing their profile and so on and so forth. So how we make money is these products atau solutions yang kita offer ke clients, right? So kalau misalnya profile biasa itu kan kayak consumer ya. So for me, I sit in the enterprise business, enterprise solutions. Jadi we have solutions untuk companies, untuk corporations. So solutions ranging from talent solutions, which is I'm in the talent solutions. We deal with how to recruit talent, how to develop them, how to engage them, gitu. So all these solutions ada yang kita offer ke klien. Terus yang kedua ada marketing solutions. Jadi how companies leverage LinkedIn untuk promote dia brand, right, dia produk dan segala macam, pakai sponsor update, all this email blast segala macam. Nah itu juga part of our offerings. Dan terakhir adalah kita ada namanya sales solutions. So talent, marketing, sales solution, right? So we help organizations to find and attract talent, to promote their products, and to empower their sales team. Okay, so end-to-end is actually solutions for businesses to grow, gitu. Nah, gue di talent solution-nya, gitu. So talent solutions meaning that I advise clients, or bukan advice aja sih, kayak sharing about LinkedIn solutions yang mereka bisa pakai untuk
challenges mereka, yaitu misalnya nggak punya branding gitu, kayak oh kita nggak dikenal nih gitu. Terus kalau nggak gimana ya cara finding atau headhunting talent, posting jobs di LinkedIn. Terus gimana sih untuk upskill our employees using LinkedIn Learning gitu. Jadi kan sekarang because of pandemi semua ke digital learning kan. So LinkedIn digital learning namanya LinkedIn Learning. Right? Terus yang terakhir adalah gimana kita meng-engage employees kita supaya mereka tetap happy dan produktif. So we do offer that engagement platform juga. Oh, jadi sebenarnya gitu. kerjaannya banyak ya. Lu nggak cuma ngurusin yang ada di sosial media doang ya? Enggak. Iya, enggak. I see. Jadi aku lebih ngurusin ke enterprise bisnisnya gitu, company-company gitu. Jadi lebih ke using LinkedIn untuk implement their business strategy gitu kan. Especially right now, a lot of companies doing digital transformation, right? So, jadi mereka juga harus hire digital talent. Jadi biarpun kita di pandemi banyak juga sih yang terimpacted company-company, tapi industri yang lagi booming itu juga banyak gitu. So many companies are hiring right now. Tapi yang tadi aku mention kan, talent shortage. Ya, soalnya dia hiringnya digital talent. Padahal yang available itu semua yang istilahnya bukan digital talent lah ya, yang biasanya doing admin gitu kan, yang all of iya betul, ngerti. Tapi kan memang sebenarnya kan udah shiftingnya memang udah ke digital banget. Gue kadang-kadang lu masih tetap nggak mau grow, lu nggak mau belajar. Padahal sebenarnya kenyataannya sekarang ini untuk melek digital itu kan sangat-sangat ini banget ya, sangat-sangat penting banget. Misalnya gini deh, saya talk about marketing, a little bit about marketing ya. Misalnya kayak sekarang ada orang sampai sekarang aja masih nggak tahu bagaimana caranya pakai Facebook Ads dan Google Ads. Sebenarnya itu kan that's simple thing sebenarnya. Apalagi kalau lu nggak ngerti, lu bisa googling, lu bisa searching di mana sekarang. Tapi ternyata banyak yang nggak tahu gimana sih cara supaya muncul jadi sponsor di Google, di Facebook atau juga di LinkedIn kan. Itu sebenarnya kan lu tinggal klik doang ya. Itu dia gitu. I think it's about the mindset juga ya gitu. Jadi I think especially in Asia atau Indonesia lah ya, kita biasanya disuapin. Iya betul. Everything disuapin nih, belajar yang ini ya, abis yang ini. Tapi because right now the world spinning really fast, right? The world changing really fast juga. Jadi udah nggak ada waktu untuk nyuapin. Jadi kalau orang yang nggak bisa belajar sendiri ya itu pasti tertinggal gitu. Dan ini yang kita lihat juga sih di di company-company di Indonesia. Jadi mereka as a the top management ke atas kayak harus membuat we call it learning culture gitu. Mereka harus mulai gitu loh. Mereka harus kayak sort of like force kayak disuruh tapi again pelan-pelan gitu kan. Soalnya kalau orang disuruh ya pasti dia makin males. Betul. Right? Tapi ya I do help them. Kita working hand in hand gimana nih caranya ganti culture-nya gitu. Learning culture, orang-orangnya, mindset-nya. So we do a lot of kayak campaign gitu, webinar gitu sama klien-klien. Itu lu ngerjain buat Indonesia ada tim atau gimana? Untuk Indonesia, karena kan lu kan in charge di Indonesia nih, lu sendiri ini ada tim atau lu sendiri doang atau gimana? So enggak ada tim, kita ada 6 or 7 Indonesia rep yang manage Indonesia gitu. Soalnya kalau nggak bisa manage ya, soalnya klien kita juga banyak gitu. So we have kayak ratusan almost I don't know 500-600 clients di Indonesia. Jadi ada kayak account director-nya gitu setiap klien-klien kita. Dan kalau yang strategic client, that means dia lebih membutuhkan banyak resources. Kita bisa have dedicated resources for them gitu. Berarti kalau dulu sebelum pandemi, lu langsung ketemu nih sama company-nya, ketemu langsung, lu langsung visit ke kantornya. Iya, dulu sih gue ke Jakarta twice a month. Jadi 1 minggu sini, 1 minggu Jakarta, 1 minggu sini gitu. Kayak bolak-balik Bandung Jakarta gitu ya. Iya.
Tapi sekarang enggak sih, 100% kan sekarang lewat Zoom ya. So it still works sih sekarang. Um, because ya udahlah ya, mereka nggak bisa nyuruh gue datang di sini gitu ya. Iya, Mami datang. repot bener. Challenge-nya apa nih? Apalagi kalau kita kan gini, karena kan tadi lu bilang juga kan banyak company itu yang sekarang mau mencoba shifting digital yang tadinya mungkin konvensional atau mereka offline, mostly offline, sekarang mereka mau shifting ke digital. Nah, kalau lu menemukan klien atau company yang kayak begini, challenge-nya apa nih? Kalau ketemu dengan yang modelannya kayak begini nih? Yang mau ke digital atau yang udah digital? Yang mau ke digital. Yang mau ke digital, oke. So kalau yang mau ke digital itu langsung ke talent. Kalau mereka pasti tergantung ya. Ada 2 type juga, right? Satu ada yang mikirnya kita harus invest in technology, gitu. Jadi dia bakal hiring a lot of tech support. Kayak misalnya dia beli SAP lah, jadi dia mesti hire SAP professional gitu ya, skillsnya di situ, Oracle segala macam. Nah, ada juga yang mereka bisnisnya ini dari offline ke online, right? Sekarang kan semuanya online gitu. Jadi mereka harus hire e-commerce specialist atau enggak social media specialist, digital marketing gitu. So, dan kalau misalnya kamu di company yang udah transform, that means they born digital gitu ya. Dia pasti akan double down on the technology supportnya kan, itu kayak product team, software developer, DevOps, engineering, end to end lah ya untuk develop platformnya mereka gitu. Jadi tergantung the type of companies lagi di mana stage-nya. Nah ini penting banget sih untuk finding job ya. Soalnya takutnya mereka salah kaprah gitu, dibilang kayak ini data analyst di company, lagi cari data analyst di company saya, tapi dia yang lagi mau digital, right? So kalau lagi mau digital, takutnya dia cuman data doang untuk clean the data, kayak manual work. Right, it's not too sexy. Tapi kalau data analyst di ada yang udah digital, right, itu lebih mainin platform datanya kayak Tableau, gitu kan, gimana make sense of data, so BI segala macam. So itu sih depends talent-talentnya, depends on the company journey-nya juga. Betul. Kenapa gue menanyakan ini? Karena gini, gue berapa kali nih pernah ya ditawarin sama company yang mereka tuh ya konvensional ya, we can say konvensional, mereka mau shifting ke digital. Tapi ternyata karena memang pada dasarnya dan juga ownernya nggak mengerti bagaimana mengoptimalkan digital, kadang-kadang tuh mereka berpikir online, switching ke digital online itu ya seperti kayak kita ini aja, buka akun Facebook atau buka akun Instagram, ya posting-posting aja jadi admin. Mereka berpikir dengan gitu udah shifting ke digital. Gue banyak banget mendengar begitu. Sedangkan ketika gue menjelaskan atau mungkin gue coba kasih mereka insight, gue bilang akan lebih dari itu gitu loh, karena akan banyak sekali yang dikerjakan. Bahkan even kalau lu mengatakan, karena masih banyak juga ternyata gue menemukan company-company yang model begini berpikir satu orang aja yang kerja gini cukup. Gue bilang nggak bisa. Gue bilang nggak bisa. Kalau lu memang mau kayak begitu, mending nggak usah sekalian. Gue bilang udah mendingan lu kalau lu merasa di offline udah cukup, ya udah lu offline aja. Mending begitu kalau menurut gue, daripada lu berpikir hanya satu orang doang atau 2 orang doang ngerjain kayak begitu, itu semua selesai. Karena ternyata kan digital itu complicated juga kan sebenarnya untuk dikerjain. Oh ya. I think the most important thing is the mindset sih, whether they really ready or not, ya kan. Kalau ownernya atau manager atau CEO-nya mindsetnya belum bisa grasp gitu ya what is digital transformation, I think
itu perlu ditanyakan lagi sih. Right? Soalnya percuma gitu kan, apalagi kalau dia hiring orang yang keren-keren gitu ya, tiba-tiba dia masuk apaan nih? Kan kesian juga ya orangnya. Gue sampai pernah ngomong gini, gue saking kesel gini, gue bilang gini, even ya bapak atau ibu nih membangkitkan Steve Jobs terus suruh kerjaan ini semua, nggak bakal jadi. Gue bilang gitu sama mereka. Karena ekspektasi dan effort yang mau dikeluarin nggak sebanding. Iya, suruh dia belajar dulu Digital Transformation 101. Menurut dia digitization kali, bukan digital transformation. Menurut dia digitization. Digitization kan is like, apa sih, dari ngeprint hard copy, sending email, that digitization. Ya kalau itu mah sebenarnya kalau lu sekolah sekarang udah diajarin kan, nggak perlu ini lagi. Begitu. Tapi kan dia kan kalau orang tua kan belum tahu. Yang baby boomers. Iya juga sih. Ya. Jadi harus dikasih tahu juga gitu. Ini loh Pak, bedanya ini sama ini gitu. Jadi kan kita kasih insight ya. Always pay it forward. Iya, betul. Ya, anyway, it's nice talking to you, Lani. Ternyata kita udah ngobrol, wow, ini di jam kita sudah ngobrol 1 jam 15 menit, ternyata nggak berasa ya. Iya, wow. Seru. Iya, dari ngobrolin alay-alay di LinkedIn sampai bagaimana mengoptimalkan LinkedIn dan juga kerjaan Lani di LinkedIn itu seperti apa, ternyata nggak hanya ngurusin sosial media doang, tapi ternyata jauh lebih besar lagi ngurusin enterprise yang mau mengoptimalkan bisnisnya mereka di LinkedIn ya. Wow, it's really cool ya kerja di sebuah company multinasional kayak LinkedIn ya. Iya, boleh di-apply. Oh, LinkedIn lagi buka lowongan nih? LinkedIn Pak Always buka, tapi semua lokasinya di Singapura. Gitu. Tapi ya it doesn't mean impossible, Kalau ada kebutuhan pasti ada possibility lah ya. Oke, kalau begitu. Oke, sekali lagi thank you buat Lani, buat insight-nya, buat ngobrol-ngobrolnya. Sekali lagi kita sama-sama. Ya, gua dari Talk to Talk Podcast senang sekali bisa ngobrol dengan Lani. Dan likewise. Iya. Thank you. Dan thank you juga sekali lagi thank you, dan kita close episode podcast kali ini. Gua dan Lani mohon pamit, kita jumpa di Talk to Talk episode podcast berikutnya. Bye.